Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang sangat cerah ini, salam hormat saya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah penjaminan mutu pendidikan, yaitu Ibu Yulan Tiarni Legistia, dan kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun mahasiswi MPI semester 6 tentunya, yang saya banggakan. Jadi di pagi hari yang cerah ini, saya akan memaparkan materi presentasi saya. Akan memaparkan materi presentasi saya dengan judul Acuan Mutu Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan Nasional atau SPMP untuk sebagai Acuan Mutu Pendidikan Nasional. Oke. Saya ulangin, yaitu dengan judul Acuan Mutu Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan Nasional atau SPMP sebagai Acuan Mutu Pendidikan Nasional. Nah, pada kesempatan hari ini ada 3 poin yang harus kita bahas, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian Standar Nasional Pendidikan, atau yang disebut dengan SNP. Yang kedua yaitu Sistem Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional atau SPMP. Dan yang ketiga ialah penerapan dari SPNP, SPN, dan SPMP di madrasah, di sekolah tentunya. Oke, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang pengertian Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut membuat tentang visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Strategis pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu tentunya, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan global. Jadi Standar Nasional Pendidikan ini atau SNP ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pasal 1 nomor 17 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sidiknas dan pasal 3 Peraturan 19 tahun 2005 tentang SNP. Oke. Jadi Standar Nasional Pendidikan ini bertujuan untuk apa? Jadi Standar Nasional ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya, dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ini tercantum dalam pasal 4 PP 19 tahun 2005 tentang SNP tentunya. Jadi Standar Nasional Pendidikan ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Jadi apa saja sih Standar Nasional Pendidikan ini? Jadi Standar Nasional Pendidikan ini ada 8 standar. Oke, jadi mungkin tidak kita jelaskan secara rinci. Ada berapa? Ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu tentang standar kompetensi lulusan. Yang kedua ada standar isi. Dan yang ketiga ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat ada standar proses. Yang kelimanya ada standar sarana dan prasarana. Dan yang keenamnya ada standar pembiayaan. Ketujuhnya ada standar pengelolaan. Dan yang kedelapannya ada standar penilaian pendidikan. Oke. Jadi di sini ya, jelaskan dalam penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Bahwasannya ini Standar Nasional Pendidikan ini atau SNP ini memiliki 8 kriteria, 8 standar gitu. Kita bahas secara singkat. Yang pertama tadi ada standar kompetensi lulusan atau SKR. Jadi standar kompetensi lulusan ini untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006
tentang standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Oke. Jadi standar kompetensi lulusan ini sangat diperlukan ya. Digunakan sebagai apa? Sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta pendidik, baik di dalam sebuah madrasah maupun sekolah-sekolah. Yang kedua ada standar isi. Nah, standar isi ini untuk satuan pendidikan dasar tentunya, baik menengah ataupun dasar, ditetapkan melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Nah, jadi standar isi ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Oke. Jadi kurikulum untuk jenis pendidikan umum ini atau kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini terdiri ada beberapa kelompok ya. Ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada standar isi. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi standar pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah kriteria pendidikan, penjabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Nah, jadi standar pendidik dan tenaga kependidikan ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Karena apa? Jika dalam kita tidak mengetahui apa saja yang menjadi standar pendidik dan tenaga kependidikan, tentunya dalam sebuah sekolah, mau dia yang rata-rata sekolah standar dasar SD atau SMP atau SMK dan sebagainya, itu memiliki ciri-ciri khusus sebagai kita pendidik khusus. Kita memiliki cara pengajaran, cara pembelajaran, cara penyampaian. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak-anak yang mungkin di usia SD, dan bagaimana kita menyampaikan pembelajaran di sekolah-sekolah SMP menengah ya tentunya, dan tidak lupa pula dalam pembelajaran di sekolah SMK. Nah, bahkan tidak itu saja, untuk mungkin dalam pembelajaran TK, PAUD, bahkan usia dini itu juga memerlukan standar pendidik. Nah, bagaimana sih kita itu bisa membuat siswa-siswi ini tertarik dengan apa yang kita sampaikan tentunya. Nah, yang keempat ada standar proses. Nah, jadi standar proses ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi semuanya, ketika kita ingin mencapai kelulusan yang baik, kita ingin mencapai siswa-siswa yang lulus dengan peringkat nilai yang terbaik, tentu kita memulainya dengan standar proses. Nah, contohnya saja nih, di dalam sebuah ruang lingkup sekolah ya, kita ingin menggapai sebuah tujuan, tentunya semua yang diinginkan oleh sekolah untuk mendapatkan lulusan-lulusan yang terbaik gitu ya. Nah, lulusan yang terbaik. Jadi untuk mendapatkan lulusan terbaik ini tentunya kita harus memiliki standar proses gitu ya. Bagaimana dalam pelaksanaan pembelajaran, atau mungkin jika murid-muridnya banyak yang kurang paham, kita adakan yang namanya usulan tentang les gitu ya, privat gitu. Supaya apa? Supaya dalam pelaksanaan pembelajaran ini tidak hanya di ruang lingkup kelas saja gitu, tapi memiliki dorongan dari segi contohnya privat tadi gitu. Sehingga dengan kita melaksanakan privat atau pembelajaran di luar dari pembelajaran sekolah untuk menambah wawasan, menambah ilmu sehingga kita bisa lebih paham, tentunya kita akan mendapatkan yaitu standar kompetensi lulusan yang terbaik. Tentunya dapat membanggakan sekolah. Yang kelima ini ada standar sarana dan prasarana. Nah, standar sarana dan prasarana ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar. Tentu dong ya. Jadi standar sarana prasarana ini sangat ditentukan, sangat dibutuhkan. Yaitu salah satunya tentang ruang belajar. Gimana siswa-siswi ini bisa belajar dengan tenang? Nah, tentunya ruang belajarnya harus ada dong. Jadi ketika ruang belajar ini ada, siswa-siswi akan merasa tenang, siswa-siswi akan merasa nyaman belajarnya gitu kan. Tapi ketika ruang belajar pun tidak bisa
tercukupi, ya anak-anak harus belajar di bawah-bawah pohon sawit atau mungkin di teras-teras depan rumah, tentu siswa-siswi ini sangat beda perasaannya dengan belajar di dalam ruangan gitu. Yang kedua itu tentang tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, tentu karena dalam sekolah ini pasti setahun sekali ya, bahkan ada yang namanya agenda-agenda perlombaan seperti pospeda, aksioma dan lain sebagainya, OSN gitu. Tentu ketika ada tempat berolahraga, fasilitas yang tentang olahraga, ya siswa ini akan semakin bersemangat, bersinergi ya, dalam berolahraga, dalam berlatih gitu. Tapi ketika misalnya ada perlombaan nih ya di mana gitu, ketika tempat olahraganya nggak ada, ya ada lomba futsal tapi tempat lapangan futsal nggak tersedia, ada lomba tenis meja tapi alat-alatnya tidak ada lomba voli tapi lapangan tidak ada, tentu ini sangat berpengaruh kepada siswa. Takutnya bisa membuat siswa ini tidak semangat dalam mengikuti perlombaan karena dari awalnya saja, dari fasilitas saja tidak ada. Nah gitu. Jadi ketika tempat ruang belajar tercukupi, tempat olahraga tersedia, tempat beribadah ada, perpustakaan ada, laboratorium ada, bahkan tempat-tempat bermain atau berkreasi lainnya itu ada, tentu ini menjadikan semangat buat siswa-siswi. Yang keenam ada standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, biaya operasi satuan pendidikan ini adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Jadi gunanya dari standar pembiayaan ini, ya kita dapat memanage bagaimana nih, apa aja nih yang kira-kira yang kekurangan. Contohnya saja dari misalnya ada kerusakan barang ya, atau misalkan biaya operasi satu pendidikan yang mungkin dibutuhkan gitu, yang sangat mungkin dari ruang kelas yang mungkin ada yang bocor gitu ya kan. Nah itu kan salah satu kebutuhan yang harus langsung diperbaiki gitu ya, harus mengeluarkan biaya. Nah jadi dari situ ketika kita tahu tentang standar pembiayaan ini, kita bisa mengatur keuangan dengan baik gitu. Yang ketujuh ada standar pengelolaan. Nah standar pengelolaan ini apa? Standar pengelolaan ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Nah jadi perlu kita mengetahui tentang standar pengelolaan ini. Karena apa? Karena di dalamnya ini mencakup tentang 3 hal, yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, ketika kita sudah paham tentang standar pengelolaan, kita akan membuat sebuah perencanaan nih. Apa sih misi dan visi dari sekolah ini gitu kan? Tujuannya apa yang ingin diraih? Apakah ingin menciptakan siswa-siswi yang aktif, yang mungkin ahli di segala bidang, atau terkhusus dengan Qurannya saja gitu. Setelah kita mendapatkan rancangan-rancangan, usulan-usulan dari guru-guru, nah tinggal kita melakukan pelaksanaan ya. Kita terjun bagaimana dalam pelaksanaannya, kira-kira perencanaan yang pernah kita buat ini sesuai apa tidak, atau membuat siswa-siswi paham atau tidak gitu. Ketika misalnya ada sesuatu yang mengganjal atau kesalahan atau hal-hal yang mungkin menghambat sebuah pencapaian yang ingin kita tuju, nah di sini makanya melakukan pengawasan kegiatan. Makanya di sini ada melakukan pengawasan kegiatan pendidikan, yaitu dengan cara saling mengevaluasi apa saja kesalahan-kesalahan yang bisa kita jadikan pembelajaran ke depannya supaya lebih baik tentunya. Yang ke-8 ada standar penilaian pendidikan, yaitu adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian ini ditetapkan melalui Permendiknas nomor 20 tahun 2007. Nah, jadi apa tujuan dan fungsi standar nasional pendidikan ini? Yaitu salah satunya ialah
SNP atau SPN ini, SPN, Standar Pendidikan Nasional ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang keduanya ialah Standar Pendidikan Nasional ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu tentunya. Dan yang ketiga ialah Standar Pendidikan Nasional ini disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Yang B-nya ada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMP. Nah, pengertian dan tujuan dari SPMP ini, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional dengan fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, jadi penjaminan mutu pendidikan ini adalah kegiatan sistemik, dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan. Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan ini adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Nah, jadi di SPMP ini, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ini memiliki tujuan antara penjaminan mutu pendidikan dan terbangunnya SPMP ini, yaitu yang pertama ialah terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, non formal, atau informal. Nah, ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal. Nah, SPMP ini memiliki hal-hal yang sangat penting. Nah, sehingga pentingnya SPMP ini setidaknya terdapat 4 alasan mengapa SPMP ini penting untuk dilaksanakan. Nah, yang pertama ialah mutu pendidikan bervariasi antar sekolah, madrasah, dan antar daerah. Nah, jadi mutu-mutu di sekolah, contohnya di Sukabumi saja ya, ini memiliki mutu pendidikan yang bervariasi ya, memiliki mutu pendidikan yang mungkin punya keunggulan masing-masing. Nah, yang keduanya apa? Setiap siswa berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Nah, contohnya apa? Ketika siswa ini punya karakter hobi di bagian olahraga, nah siswa ini berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Contohnya ketika emang benar-benar dia memiliki bakat bermain sepak bola, berbakat dalam laboratorium gitu ya, berbakat dalam olahraga lainnya atau mungkin kreativitas lainnya. Nah, ini berhak mendapatkan layanan yang bermutu tentunya. Yang ketiga, perbaikan mutu sekolah madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan. Nah, jadi ada namanya perbaikan mutu sekolah madrasah untuk apa? Untuk supaya berkelanjutan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam sekolah. Yang keempatnya, mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing SDM-nya rendah. Nah, jadi ketika mutu pendidikan di dalam sekolah ini rendah, tentunya dapat menyebabkan daya saing SDM juga rendah gitu. Jadi ketika mutu pendidikannya ini tinggi, tentunya dapat memberikan daya saing SDM yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, yang ketiga adalah penerapan SNP dan SPMP dalam perencanaan sekolah ataupun madrasah. Nah, jadi siklus manajemen sekolah atau madrasah ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan serta pelaporan. Nah, di sini tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, di beberapa 8 standar tadi tentang standar pengelolaan. Ini ada di dalamnya 3 poin yang sangat penting, yaitu tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ya, atau ya kita memperbaiki lah gitu, memperbaiki apa yang menjadi kesalahan gitu. Jadi kepemimpinan dalam sebuah sekolah ini menjadi kunci utama dalam pengelolaan sekolah madrasah. Nah, jadi kepala sekolah ini di sini poinnya sangat kepala sekolah di posisi ini sangat memiliki kunci untuk menggapai sebuah kesuksesan atau
tujuan dari sekolah ini. Nah, adanya sistem informasi sekolah atau madrasah, misalnya RIMS, akan sangat membantu sekolah madrasah dalam melakukan perencanaan yang berbasis data. Setiap sekolah atau madrasah harus terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, jadi setiap sekolah atau madrasah ini harus terus melakukan upaya peningkatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan. Tidak dengan sekali bergerak kita merasakan kepuasan, sehingga kita tidak lagi melakukan perencanaan, tidak lagi melakukan evaluasi, atau mungkin memberikan perubahan-perubahan sehingga dapat meningkatkan mutunya lebih baik lagi gitu. Nah, jadi sekolah dan madrasah harus berupaya memenuhi SPM, nah, sistem penjaminan mutu, kemudian secara bertahap mengarah kepada SNP, Sistem Nasional Pendidikan, bahkan kalau bisa menuju standar di atas SNP. Untuk itu perlu dibangun budaya mutu, yaitu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari stakeholder sekolah dan madrasah untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu. Begitu. Jadi kesimpulannya ialah bahwasannya standar nasional pendidikan ini atau SNP ini diatur dalam peraturan pemerintah Parmen nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dalam permen tersebut, standar nasional pendidikan diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, jadi dari kesimpulan yang terakhir ini bahwasannya itu kembali ke awal tentang 8 standar yang bisa kita berikan, yang bisa kita laksanakan. Nah, seperti standar yang nomor 7 itu tentang standar pengelolaan. Ada 3 poin tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tentunya. Nah, ketika kita memberikan perencanaan, kita mengadakan perencanaan tujuan untuk menggapai, untuk menjadikan sekolah yang bermutu, ya kan, sekolah yang mungkin favorit di daerah, tentu kita harus merancang perencanaan yang benar-benar matang. Ketika kita sudah merencanakan perencanaan yang benar-benar matang, tinggal kita pelaksanaannya kepada siswa-siswanya. Bagaimana cara mengajarnya supaya siswa ini paham, supaya siswa ini tidak bosan dengan pembelajaran yang kita berikan. Tentu ini memiliki berbagai cara, trik, bahkan cara masing-masing untuk supaya siswa-siswi ini tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Setelah kita melakukan pelaksanaan, nah di sini ada namanya pengawasan ya, atau evaluasi, sehingga apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi keganjalan, mungkin ada perencanaan yang kita kerjakan seperti tidak pas dengan pelaksanaannya gitu, tidak sejalan dengan pelaksanaannya, sehingga siswi merasa jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini harus ada evaluasi, sehingga dalam sebuah sekolah ini perlu dibangun yang namanya budaya mutu. Nah, untuk apa? Yaitu adanya kesadaran dan komitmen dari guru-gurunya, komitmen dalam mengajarkan, kesadaran ketika misalnya ada kesalahannya saling memperbaiki, tidak meningkatkan ego-ego masing-masing. Jadi ketika kita dapat membangun budaya mutu di sekolah ini dalam memberikan standar nasional pendidikan yang lebih baik, bahkan standar sistem penjaminan mutu pendidikan yang lebih baik, dari 8 standar tersebut bisa kita jalankan dengan baik, tentunya kita dapat mewujudkan cita-cita untuk menjadikan sekolah yang bermutu dan mencetak generasi-generasi peradaban yang bermartabat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada Ibu dosen, Ibu Yulan Tiarni Legistia MPD. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada ucapan-ucapan yang mungkin sedikit terbelit-belit, nah
semoga dapat dimaafkan, dan kepada teman-teman jika ada kekurangan, kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari saya semua. Mudah-mudahan dengan presentasi dari makalah saya ini, penjabaran melalui video, dapat bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan umumnya buat kita semua. Saya Heru Purnawan dari MPI semester 6. Mohon undur diri di hadapan kita semua. Ada salah hilaf mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.